politik. Kekerasan dalam komunikasi politik. Oke, Kekerasan saya catat. psikologis. Kekerasan psikologis dalam komunikasi politik. Oke, kalau Bu Nik gimana? Kebenaran dari sebuah bahasa, silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menenangkan dulu, tadi diskusinya seru sekali. Saya ingin mari kita sama-sama menyadari bahwa cinta dan kasih sayang itu akan menjulang lebih tinggi ketika kita akan kehilangan sesuatu. Ya, terima kasih. Kita akan lebih mencintai kedua orang tua kita ketika mereka terbaring di ruang pesakitan, di rumah sakit. Kemudian cinta kita akan menjulang lebih tinggi. Mengapa? Karena kita takut mungkin sebentar lagi kedua orang tua kita akan diambil oleh Sang Maha Kuasa. Lalu mengapa tiba-tiba bangsa Indonesia begitu mencintai batik? Semua orang memakai batik dengan bangganya. Padahal dulu batik itu hanya untuk ke pesta. Tapi sekarang orang Indonesia sangat bangga dengan batik. Mengapa? Karena kita takut batik sebagai warisan budaya kita akan diambil oleh bangsa lain, diakui oleh bangsa lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan kita akan mencintai bahasa Indonesia? Apakah akan menunggu dulu sampai negara lain berteriak bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa mereka? Tentu tidak. Nah oleh karena itu mari kita sadari bahwa kasus ini muncul terkuak karena masalah bahasa. Ya. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita sama-sama lebih mengenal bahasa Indonesia, lebih mencintai bahasa Indonesia dan lebih bangga pada bahasa Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Luar biasa nih, ini background yang penting tadi. Oke, silakan. Kalau soal kebenaran pernyataan. Sekarang mengenai penggunaan bahasa yang dilakukan oleh Bapak Rocky Gerung, ini seperti gunung es. Gunung es itu hanya terlihat yang ujungnya saja. Nah yang ujungnya saja itu adalah yang namanya lokusi. Lokusi itu bahwa setiap kalimat itu mempunyai informasi. Dan informasi itu dengan jelas kita bisa dengarkan melalui ujarannya. Atau kalau tertulis kita bisa lihat dari tertulis. Dan itu semuanya kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah di dalam gunungnya, bongkahan yang di bawah itulah ada yang namanya ilokusi. Nah ilokusi itu maksudnya bahwa setiap kalimat itu mempunyai maksud. Mempunyai tujuan. Tujuannya apa sih Rocky Gerung itu menggunakan kata-kata itu begitu ya. Dan yang kedua, yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah perlokusi. Artinya bahwa setiap kalimat itu mempunyai pengaruh atau dampak. Dampaknya apa sih ke masyarakat? Dampaknya apa sih kepada seseorang atau kepada kelompok orang? Nah itu yang akan dibahas. Tadi Bu Leli sudah menyinggung tentang analisis wacana kritis. Nah ini salah satu pemahaman saya terhadap bahasa beliau dilihat dari unsur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Ya, untuk lokusi mungkin semuanya ingin mendengarkan ya. Bahwa yang pertama sebetulnya secara lokusi dan ilokusi Rocky Gerung ingin menyadarkan masyarakat bahwa begitu kehilangan kekuasaannya, Jokowi akan menjadi rakyat biasa. Dengan demikian, ia ingin mengatakan bahwa Jokowi bisa melakukan apapun itu karena berkuasa. Itu artinya Rocky Gerung tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi sebagai seorang presiden karena menghubungkannya dengan kekuasaan. Begitu, itu yang pertama. Baik, yang kedua, Rocky Gerung ingin mengkritik bahwa saat ini Jokowi masih berambisi, ya masih berambisi untuk mempertahankan legasinya. Kemudian sebagai contoh ia pergi ke Cina untuk menawarkan IKN, kemudian mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Jadi Rocky Gerung ini menginformasikan bahwa Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri kelak setelah tidak menjabat. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting karena beliau bermaksud ilokusi mengkritik Jokowi tetapi dengan gaya bahasa yang sarkasme. Nah itu, nah seperti apa yang sarkasme itu? Yang mengandung kata-kata yang kasar atau bisa diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Nah dari segi bahasa, kalau jadi seseorang itu ketika memahami itu dari leksikal dulu dari KBBI, kemudian setelah itu meningkat ke gramatikal, lalu yang berikutnya adalah ke pragmatik ya, ke pragmatik. Nah, yang paling rendah itu ketika seseorang memahaminya dari KBBI saja, tetapi ketika dia mampu memahaminya secara komprehensif berdasarkan beberapa acuan, itu
bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam begitu. Ya. Baik. Nah, dari segi pragmatik, dari segi bahasa, sesuatu yang mengandung penghinaan itu memiliki diksi yang merendahkan. Oke. Nah, yang merendahkannya itu berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Leli tentang mirip apa Bu tadi? Batako apa? Dendeng batako tadi. Kalau saya seneng itu Bu. Oh, jambu monyet ya. Iya betul. Jadi diksi yang merendahkannya itu bergantung teks dan konteks juga. Okay. Bagi sebagian orang merasa terendahkan, tetapi bagi sebagian orang mungkin merasa terhina ya. Dan itu sesuatu yang tidak merendahkan itu adalah ketika umpatan itu digunakan oleh orang-orang atau oleh mitra tutur yang saling akrab. Dekat. Dekat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Rocky Gerung dan Jokowi itu akrab? Ditahan sampai situ. Pertanyaannya biar nanti yang jawab Mbak Sheryl. Oh, salah. Nanti kita sambung. Oke, ini sudah keilmuan yang harus kita dengarkan tadi dan kita juga mendengar ya nanti teman-teman pengunjung, adik-adik pengunjung kira-kira apa sih yang ada di benaknya nih dengar pernyataannya Bung Rocky sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.